Ini bab ketiga, syiar dan pelayanan. Ini, oh ya, tunggu, definisi syiar dan pelayanan itu beda ya. Jadi syiar itu ajakannya, kalau pelayanan itu kita ngasih sesuatu untuk bisa apa namanya membuat orang yang kita dakwahi itu memiliki fasilitas tertentu. Gitu. Contohnya nih ya, syiar dan pelayanan Al-Quran. Contohnya Al-Quran. Syiar Al-Quran itu adalah kita mengajak teman-teman Muslim di sekolah itu untuk baca Quran minimal 1 halaman sehari misalnya gitu. Itu syiar Quran tuh. Syiar Quran itu mengajak orang buat membaca Quran. Tapi kalau pelayanan Al-Quran itu kita membagi-bagikan Al-Quran gratis ke orang-orang yang nggak punya Quran gitu, supaya dia bisa baca Quran. Kan kalau misalnya kita ngajak Quran tapi dia nggak punya, percuma gitu ya. Ayo dong baca Quran sehari. Ya nggak punya gimana gitu. Ya dengan begitu Rois bisa nih beli Quran banyak misalnya gitu ya, ngetok banyak, terus dicap-capin gitu depannya sama cap rohis, terus dibagikan ke orang-orang yang nggak punya, terutama orang-orang yang ya kalau kita lihat tuh jauh dari Quran atau misalnya jarang baca Quran gitu ya, bisa kita bagikan. Nah itu termasuk pelayanan Quran. Jadi pelayanan, jadi jangan cuma kita ngajak-ngajak doang, tapi kita ngasih fasilitas ibadah kepada teman-teman kita gitu. Karena mungkin bisa jadi ajakan itu nggak diterima karena dia sendiri nggak punya gitu ya. Jadi ada dua hal nih, syiar dan pelayanan. Nah pentingnya adalah sekolah itu merupakan tempat yang kondusif untuk menyampaikan pemahaman Islam yang benar gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan syiar di sekolah tuh enak lah gitu ya, didukung sama guru, teman-teman pun menerima dengan baik gitu ya. Kalau misalnya yang ada yang mengajak, beda ketika kita sudah di dunia kuliah atau di dunia kerja gitu ya. Setiap orang tuh pasti kalau misalnya kita ajak buat ke Islam tuh udah anti duluan gitu. Jadi kalau di sekolah tuh masih mudah untuk mengajak syiar atau untuk mengajak kepada kebaikan tuh masih mudah dibandingkan kuliah dan tempat kerja. Apalagi tempat kerja gitu ya, udah sibuk sama kerjaan, kantor, terus ya banyak masalah dan sebagainya, keluarganya, dan itu untuk diajak kepada taklim pasti lebih susah. Walaupun bisa jadi ada yang mau gitu ya, tapi lebih susah dibandingkan di sekolah. Nah, para pelajar ini nantinya merupakan tunas muda yang akan menjadi pemimpin bangsa ini gitu. Jadi kalau orang yang kerja kan udah jelas karirnya gitu ya. Kalau dia karyawan swasta ya bakal mungkin akan jadi karyawan swasta gitu ya. Belum sudah 80% 90% itu sudah pasti karirnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tunas bangsa ini apa pelajar SMA gitu ya, itu masih belum tahu nih dia mau jadi apa. Bisa jadi dia nanti jadi presiden gitu ya, jadi menteri, jadi wali kota, jadi pengusaha, jadi orang yang dermawan dan sebagainya. Nah itu eh, belum belum tahu kayak gimana. Makanya kita ajak semuanya, siapa tahu nanti ada dari mungkin 100 orang yang kita ajak, ada 1 atau 2 yang jadi pemimpin di Indonesia gitu ya. Amin. Nah yang ketiga, kenapa harus kita lakukan syiar? Ini untuk melindungi pemikiran dan akhlak pelajar dari kerusakan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi daripada kita melarang mereka buat melakukan kenakalan, kemudian kita sibukkan mereka dengan kebaikan gitu. Dari kalau ngelarang kan pengennya ngelanggar gitu ya. Kalau ada larangan tuh pengen kita langgar gitu. Tapi kalau misalnya mereka disibukkan dengan hal-hal kebaikan, insya Allah mereka kepikiran aja susah gitu buat melakukan kenakalan. Jadi makanya kalau misalnya Royce yang nggak aktif, ya khawatirnya banyak kenakalan remaja gitu ya di sekolah tersebut. Nah ini dakwah dengan hikmah itu tadi surat apa ya? Saya lupa suratnya. An-Nahl ya 125, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Jadi ud'u itu ajaklah, ud'u ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmahnya.
saya pernah dapat ceramah dari seorang ustadz, cuma saya lupa siapa gitu ya. Nah, beliau itu bilang dakwah dengan hikmah itu adalah dakwah yang tidak tertolak. Jadi kalau misalnya kita ngajak orang lapar, ngajak makan orang lapar kan nggak akan ditolak ya. Ada nggak sih orang lapar yang nolak untuk diajak makan gitu ya? Kayaknya nggak ada gitu. Jadi ya dakwah itu dengan hikmah itu adalah dakwah yang tidak tertolak. Gimana caranya? Ya itu sesuai dengan kondisi si user objek dakwah kita. Kalau misalnya dia itu butuh sesuatu ya kita kasih gitu ya. Kalau mereka punya masalah sesuatu ya kita kasih solusinya gitu. Jadi yang gampang itu adalah ini, dua hal ini gitu. Kasih yang mereka butuhkan, sehingga suka nggak suka mereka bakal menerimanya gitu ya, karena mereka butuh. Atau kasih apa yang mereka sukai, karena butuh nggak butuh mereka pasti juga akan menerimanya karena mereka suka gitu. Coba cari yang pastikan proker-proker kita itu tadi yang kalau kita balik lagi ke activating tuh ada yang relevan kan ya. Yang relevan tuh dua ini, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sukai. Jadi syiar itu bukan terserah kita gitu ya. Jadi enak nih kalau misalnya kita bikin acara syiar tentang Maulid Nabi misalnya, padahal lagi bukan Maulid Nabi gitu ya. Padahal itu misalnya lagi Ramadan atau Maulid Nabi ya gitu. Jadi itu bukan kayak gitu, tapi lebih ke mereka butuhkan apa nih yang dibutuhkan sama orang-orang yang lagi puasa di sekolah misalnya. Itu pakai cara berpuasa yang baik gitu, yang membatalkan puasa itu apa misalnya. Itu kalau misalnya yang mereka butuh, ya berarti kasih itu gitu. Atau apa yang mereka sukai. Intinya bedanya kalau tadi pembinaan itu apa sesuai dengan kurikulum atau tujuan akhirnya, tapi kalau syiar itu harus sesuai dengan apa yang user itu, atau bukan user ya, yaitu objek dakwah itu butuhkan atau sukai gitu. Ya, jadi relevan gitu. Jadi antara demand dan supply itu match gitu ya. Jadi match, jadi sama antara yang dibutuhkan sama warga teman-teman kita di sekolah sama proker kita tuh sama, sehingga acara kita tuh berjalan dengan baik. Nah, ini keberhasilan syiar dan pelayanan itu sebenarnya kan ada dua, bisa dibagi dua nih awalnya sebelum ke sini nih, sebelum ke yang parameter ini. Ada dua, jadi kalau dilihat dari sisi ukhrawi, dari sisi langit, itu kan berarti si yang pengurusnya makin baik, yang diajak juga makin baik gitu ya. Nah, cuman dari sisi keorganisasian, dari manajemen organisasi itu ini gampang diingat ya, karena kalau dibaca itu jadi capek deh gitu. Jadi capek deh, yang pertama itu cash flow, pendandaannya tidak sebisa mungkin sih proses itu justru ketika melakukan syiar itu bukan ngabisin uang aja gitu, tapi justru nambah. Jadi misalnya syiar kita bikin stiker gitu ya, stiker yang isinya syiar gitu, misalnya kata-kata yang bagus memotivasi, terus kita jual 1.000 gitu. Nah itu kan ngasilin pendanaan gitu ya. Atau kaos-kaos syiar gitu, kaos-kaos islami misalnya, udah baca Quran atau belum gitu di kaosnya, itu kan bisa menghasilkan dana, itu syiar juga gitu. Terus appreciation atau participation ini lebih ke banyaknya orang yang berpartisipasi atau yang mengapresiasi proker kita atau syiar kita gitu ya. Tidak hanya kita doang sebagai pengurus yang ngerjain, tapi juga pesertanya atau sekolahnya, bahkan orang yang mendonasikan uangnya gitu ya, donatur dan sebagainya. Terus dan lain sebagainya. Pokoknya intinya pembicaranya juga dapat mengapresiasi kita sebagai perohis dan sebagainya. Yang ketiga punya value ya, punya nilai. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu nggak punya nilainya gitu. Yang penting kita pengen aja gitu, nggak ada nilai yang kita bawa. Termasuk pengurus juga jangan sampai
pas lagi materi itu malah ngobrol gitu ya. Jadi pengurus Rois itu biasanya kalau lagi bikin taklim itu pas lagi acara nih malah ngobrol, nggak ngedengerin gitu. Sayang banget sih kalau misalnya pengurus itu nggak ikutan taklim, justru malah ngobrol gitu. Yang terakhir dokumentasi, baik itu apa teks gitu ya maupun audiovisual. Sekarang ada YouTube ya, bisa menghasilkan uang dari YouTube. Mungkin sudah saatnya setiap dokumentasi Royce itu ada videonya sehingga bisa diupload di YouTube atau di Instagram juga ya. Di Instagram mah nggak ada AdSense-nya ya, jadi nggak bisa langsung menghasilkan uang, paling dari endorse doang kalau followersnya banyak. Nah, jadi dan dokumentasi teks itu kayak misal LPJ, laporan gitu ya, evaluasi, itu bisa diwariskan ke adik-adik kelas kita nanti ketika dia jadi pengurus, bisa baca laporan kita, bisa baca LPJ kita, sehingga bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari yang kita lakukan gitu ya, sehingga tidak diulang kesalahan yang sama.